Ya, sekadar laporan saja, kami akan menikah. Suara yang menggema di teras depan itu adalah milik pria yang pernah kucintai, dan yang kemudian membuangku seperti sampah. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan penampilan mencolok bergelayut manja di lengannya, memasang ekspresi penuh kemenangan. Kali ini sepertinya kami bisa menjadi keluarga yang sesungguhnya. Jadi, Tante, semangat ya menjalani sisa hidup Tante. Kata-kata itu membuat udara di sekitar kami seolah membeku, seperti diembus angin dingin yang menusuk. Namun saat itu, baik wanita muda yang tertawa angkuh sambil meremehkanku, maupun pria di sampingnya, belum ada yang tahu. Belum ada yang menyadari bahwa beberapa menit lagi, mereka berdua akan merasakan keputusasaan terbesar dalam hidup mereka, dan terjerumus ke dalam neraka tanpa jalan kembali. Tepat 6 bulan, telah berlalu sejak aku menandatangani surat cerai. Musim telah berganti dari kemarau ke penghujan, dan kini cahaya matahari musim semi yang lembut mulai menyinari bumi. Namaku Kirana Wulandari, tahun ini usiaku 38 tahun. Keluargaku adalah pemilik Gria Puspita Kencana, sebuah penginapan butik ternama di kota kami, Yogyakarta. Penginapan ini adalah warisan turun-temurun. Sebuah bangunan joglo kayu yang megah, dikelilingi taman asri bergaya Jawa yang keindahannya berubah di setiap musim. Aroma dupa cendana yang lembut dan menenangkan yang selalu tercium di seluruh penjuru Gria menjadi kebanggaan kami. Aku lahir sebagai putri tunggal keluarga ini dan sejak kecil telah dididik untuk kelak meneruskan usaha keluarga. Namun, takdirku sempat berbelok tajam ketika aku menikah dengan Baskara Aditama, mantan suamiku. Baskara, yang bekerja di sebuah perusahaan manufaktur multinasional, adalah pria yang sangat angkuh. Ia selalu merasa harus menjadi yang terbaik dan tidak tahan jika ada orang lain yang lebih unggul darinya. Demi mendukungnya, aku meninggalkan Gria Puspita Kencana dan memilih jalan sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya, mendedikasikan hidupku untuknya. Ibu mertuaku, Laksmi Aditama, adalah seorang wanita yang sangat terobsesi dengan garis keturunan. Keluarga Aditama adalah keluarga terpandang. Cepat lahirkan penerus, seorang anak laki-laki. Memangnya kenapa lagi kalau istri dari keluarga pengusaha rendahan sepertimu sulit hamil, katanya, menekanku hampir setiap hari. Kami berdua menjalani program kehamilan selama bertahun-tahun. Hari-hari itu terasa seperti berjalan di terowongan gelap tanpa ujung, penuh kepedihan dan penderitaan. Efek samping dari suntikan hormon yang harus kuterima setiap hari membuatku mual hebat, bahkan ada hari-hari di mana aku tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Namun, Baskara hanya akan meludah dengan dingin, itu karena tubuhmu saja yang payah. Sekarang bagaimana dengan makan malamku? Setiap bulan, harapan dan keputusasaan datang silih berganti. Tubuh dan batinku hancur lebur, tetapi aku terus bertahan dalam pengobatan yang menyakitkan, percaya bahwa suatu hari nanti kehidupan kecil itu akan datang kepada kami. Namun, seolah menertawakan semua usaha dan penderitaanku, Baskara berselingkuh dengan seorang wanita muda di luar sana. Ketika aku mengonfrontasinya tentang perselingkuhan itu, dia menatapku dengan mata sedingin es dan berkata, "Wanita yang tidak bisa memberikan anak tidak ada nilainya. Untuk meneruskan gen unggulku, aku butuh wanita muda yang sehat. Aku tidak bisa terus bersama produk cacat sepertimu." Ibu mertuaku, bukannya membelaku yang menangis terseduh-seduh, justru melontarkan kata-kata yang lebih kejam. Apa yang dikatakan Baskara itu benar. Istri yang tidak bisa melahirkan tidak ada gunanya bagi keluarga Aditama. Cepat pergi dari sini. Begitulah, aku diusir dari rumah secara sepihak, dilucuti dari segalanya, dan disodori surat cerai. 6 bulan sejak saat itu, aku kembali ke Gria Puspita Kencana. Di bawah dukungan hangat kedua orang tuaku, perlahan aku mulai menemukan kembali kedamaian. Hatiku yang terluka sedikit demi sedikit pulih oleh aroma bunga melati di taman Gria dan gemericik air dari kolam ikan koi. Aku akhirnya mulai bisa melihat ke depan. Sampai pada suatu siang, di kediaman pribadi keluarga kami yang terletak di bagian belakang Gria, bel pintu berbunyi dengan keras dan tak sabaran. "Iya sebentar, dengan siapa?" Aku mengeringkan tangan di celemek dan perlahan membuka pintu geser kayu. "Yo, lama tidak bertemu Kirana." Di sana, berdiri seorang pria yang wajahnya sangat kukenal, tetapi tak pernah ingin kulihat lagi. Mantan suamiku, Baskara. Berbalut setelan jas mahal yang dijahit rapi dan rambut yang ditata sempurna, ia masih memancarkan aura angkuh dan senyum sinis yang meremehkan. Dan di lengannya, bergelayut seorang wanita muda. "Halo, Anda mantan istrinya Mas Baskara, ya?" Namanya Riana Puspita. Usianya 27 tahun. Rambut coklat terangnya ditata bergelombang, dan ia mengenakan gaun ketat yang mencolok.
Matanya memancarkan aura menantang. Seolah tahu betul bahwa kemudaan dan kecantikannya adalah senjata terbesarnya. Aroma parfumnya yang menyengat terasa mencemari udara Gria Puspita Kencana yang tenang dan asri. Dialah selingkuhan Baskara, wanita yang telah merebut rumah tanggaku. Ada perlu apa? Ini kediaman pribadi. Tidak ada alasan bagi orang yang tidak berkepentingan untuk datang ke sini. Aku menahan emosiku dan berbicara dengan suara sedingin mungkin. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka melihat kegelisahanku. Baskara mengangkat bahu dengan berlebihan, lalu mengeluarkan sebuah amplop putih mewah dari saku jasnya dan menyodorkannya ke hadapanku. Ayolah, jangan dingin begitu. Aku merasa punya kewajiban untuk melapor padamu, makanya aku repot-repot datang ke sini. Laporan? Ya. Kami akan mengadakan resepsi pernikahan bulan depan. Seiring dengan ucapan Baskara, Riana tertawa kecil dengan suara melengking. Benar sekali. Mas Baskara ini, memaksa ingin melihat saya pakai gaun pengantin. Ini undangannya. Ah, saya tahu tante tidak akan bisa datang, tapi setidaknya saya berikan saja, ya. Riana mengambil amplop itu dari Baskara dan dengan sengaja menekankannya ke tanganku. Di sampulnya, tertulis wedding invitation dengan tinta emas. Hanya 6 bulan setelah perceraian, dia menikah lagi dengan selingkuhannya, dan bahkan dengan tanpa malunya datang mengantarkan undangan pernikahan langsung kepada mantan istrinya. Ketidakpekaan dan kekejaman mereka membuatku terdiam sesaat. Tidak sepertimu, Riana masih muda dan sehat. Dia pasti bisa segera melahirkan penerus yang hebat untuk keluarga Aditama. Ibuku juga sangat senang. Katanya, akhirnya kami bisa menjadi keluarga yang sesungguhnya. Baskara terus melontarkan kata-kata yang menusuk hatiku. Dia tahu betul betapa menderitanya aku selama program kehamilan, berapa banyak air mata yang kutumpahkan karena menginginkan seorang anak. Tidak, justru karena dia tahu, dia sengaja menyerang titik terlemahku. Ibu mertua memang suka terburu-buru. Tapi saya dan Mas Baskara sudah merencanakan, kami ingin punya 3 anak. Iya kan, Mas? Riana menyahut dengan manja. Tentu saja. Riana pasti akan memberikanku keturunan yang sehat. Hei, Kirana. Kau dengar tidak? Melihat kebahagiaan kami, apa kau sudah sadar betapa tidak bergunanya dirimu sebagai seorang wanita? Wajah mereka berdua penuh kemenangan. Mereka memamerkan kebahagiaan mereka, seolah mendapatkan kepuasan dengan mendorongku ke jurang keputusasaan. Jika ini adalah aku yang dulu, mungkin aku sudah menangis meraung-raung dan memaki mereka di tempat. Namun, hatiku terasa begitu tenang. Tidak ada kemarahan, kesedihan, ataupun rasa terhina. Yang ada hanyalah diriku yang menatap dingin pada 2 orang yang sedang memainkan sandiwara konyol di hadapanku. Oh, selamat ya. Ketika aku mengucapkan itu dengan suara datar dan tanpa ekspresi, Baskara dan Riana tampak terkejut sejenak. Apa itu? Pura-pura tegar. Kalau mau menangis, menangis saja. Kau kan wanita malang yang dibuang olehku dan akan hidup sendiri selamanya. Baskara membuka mulutnya lagi untuk melontarkan hinaan lebih lanjut. Saat itulah, tolong tunggu sebentar. Aku berbalik, dengan undangan di tangan. Hah? Mau kemana? Mendengar suara kesal Baskara di belakangku, aku berjalan perlahan dari teras menuju sebuah kamar di dalam. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak sadar bahwa pijakan kaki mereka berada di atas tanah rapuh yang hampir runtuh. Dan mereka tidak tahu bahwa selama 6 bulan terakhir, aku tidak hanya menangis di rumah orang tuaku. Aku membuka pintu kamar. Di sana, di atas kasur bayi yang lembut, terbaring sesosok kehidupan kecil yang sedang tertidur pulas. Aku mengangkat tubuh mungil itu dengan lembut, seolah memegang barang yang sangat berharga. Ayo, kita sapa mereka, ya nak. Di dalam dekapanku, kehidupan kecil itu bergerak pelan. Aku menggendongnya dan kembali berjalan perlahan menuju teras depan. Tanpa mereka sadari, senyum sinis mereka akan segera berubah menjadi jeritan putus asa. Mendengar langkah kakiku yang kembali dari dalam rumah, Baskara dan Riana menatapku dengan pandangan tidak sabar. Hei, apa yang kaulah? Suara Baskara yang hendak mengeluh tiba-tiba terhenti. Matanya terbelalak. Pandangannya terpaku pada sosok bayi mungil di dekapanku yang sedang tertidur pulas dengan napas teratur. Terbungkus selimut putih yang lembut, bayi itu menggerakkan mulutnya sedikit, seolah merasa nyaman dalam kehangatan pelukanku. Apa itu? Anak siapa? Tanya Riana dengan suara tercekat, belum bisa memahami situasi. Senyum sinisnya masih menempel di wajahnya, tetapi matanya jelas menunjukkan kebingungan. Kau sedang mengasuh anak kerabat.
Baskara menatapku dan bayi itu bergantian, seolah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Wajahnya perlahan memucat. Aku menatap putraku di dekapanku dengan penuh kasih, lalu dengan tenang mengalihkan pandanganku kembali kepada mereka. Bukan. Ini anakku. Satu kalimat itu membuat udara di teras membeku seketika. Wajar jika mereka tidak percaya. Sebab Baskara, dan juga ibu mertuaku, telah mencapku sebagai wanita mandul, produk cacat yang tidak akan pernah bisa memiliki anak. Cerita ini bermula pada hari-hari kelam sebelum kami bercerai. Keluarga Aditama adalah keluarga lama yang terpandang di kota ini, dan ibu mertuaku, Laksmi, sangat terobsesi dengan nama besar keluarga dan penerus. Sejak awal pernikahan, aku terus-menerus ditekan olehnya. Keluarga kami adalah keturunan Ningrat. Kewajiban utamamu sebagai istri adalah segera melahirkan anak laki-laki yang hebat untuk melanjutkan garis keturunan Aditama. Kata-kata itu, yang diulang setiap kali kami bertemu, terasa seperti kutukan yang membelenggu hatiku. Namun, setelah beberapa tahun menikah, kami tak kunjung dikaruniai anak. Atas perintah ibu mertuaku yang panik, aku mulai mendatangi klinik kesuburan. Setiap hari mengukur suhu basal tubuh, menghitung masa subur, menahan rasa sakit dari berbagai pemeriksaan dan suntikan hormon. Efek samping suntikan membuat tubuhku terasa berat seperti timah, dan rasa mual membuatku tidak bisa makan. Meski begitu, aku terus mengepalkan gigi, percaya bahwa suatu hari nanti aku akan bisa menggendong anakku sendiri. Tapi Baskara hanya memandangku dengan dingin. Gara-gara kau yang payah. Kenapa aku juga harus ikut menanggung malu? Ibu menangis terus, tahu. Ini semua salahmu, jadi selesaikan sendiri. Dia tidak hanya menolak bekerja sama dalam pengobatan, tetapi juga melimpahkan semua tanggung jawab kepadaku. Jam pulangnya pun semakin larut. Dan ketika program kehamilan telah berjalan bertahun-tahun dan kondisi fisik serta mentalku mencapai batasnya, perselingkuhan Baskara terungkap. Selingkuhannya adalah Riana, junior di kantornya. Ketika aku mengonfrontasinya, Baskara sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dengan mata dingin, ia merendahkanku. Wanita yang tidak bisa memberikan anak tidak ada nilainya. Untuk meneruskan gen unggulku, aku butuh wanita muda yang sehat. Aku tidak bisa terus bersama produk cacat sepertimu. Kata-kata itu menghancurkan hatiku sepenuhnya. Aku memohon bantuan pada ibu mertuaku, tetapi yang kudapatkan adalah vonis yang lebih kejam. Apa yang dikatakan Baskara itu benar. Istri yang tidak bisa melahirkan tidak ada gunanya bagi keluarga Aditama. Orang tak berguna sepertimu, cepat pergi dari sini. Begitulah. Aku secara sepihak disodori surat cerai dan terpaksa kembali ke rumah orang tuaku di Gria Puspita Kencana. Aku kehilangan segalanya. Hatiku terasa hampa. Namun, hanya 1 bulan setelah perceraian, terjadi perubahan pada tubuhku. Rasa lelah yang luar biasa dan mual di pagi hari hingga sulit bangun. Awalnya kukira hanya masalah pencernaan karena stres dan berniat pergi ke dokter umum. Tetapi untuk berjaga-jaga, aku memutuskan untuk ke dokter kandungan. Kata-kata yang diucapkan dokter saat itu tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Selamat Bu Kirana, Anda hamil. Janinnya tumbuh dengan baik. Duniaku seakan berhenti berputar. Di layar USG, terlihat sebuah bayangan hitam kecil seukuran kacang. Itulah kehidupan baru yang tumbuh di dalam rahimku. Itu adalah buah dari program bayi tabung terakhir yang kujalani sebelum bercerai, sebuah keajaiban yang terjadi di saat-saat terakhir. Ketika aku sudah putus asa dan berpikir harus menyerah, anak ini datang kepadaku. Di ruang periksa, aku menangis sejadi-jadinya. Semua penderitaan selama pengobatan, hinaan yang kuterima, harga diri yang diinjak-injak, semuanya seolah terbayar lunas dengan kehadiran kehidupan kecil ini. Tetapi aku bersumpah tidak akan pernah memberitahukan fakta ini kepada Baskara dan ibunya. Mereka yang telah membuangku dengan sebutan wanita mandul, dan tak berguna. Baskara yang mengkhianati keluarga demi ego dan nafsunya, tidak pantas menjadi seorang ayah. Dan aku tidak akan menyerahkan nyawa berharga ini ke keluarga Aditama, keluarga yang hanya mementingkan garis keturunan dan memperlakukan manusia seperti alat. Aku menceritakan segalanya kepada orang tuaku dan memutuskan untuk melahirkan serta membesarkan anak ini sendirian di Gria Puspita Kencana. Dan sebulan yang lalu, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Harta karun yang kulindungi dengan mempertaruhkan nyawaku, di tempat yang tidak mereka ketahui, setelah aku dibuang seperti sampah. Ini anakku. Ketika aku mengulanginya dengan suara yang jelas, keheningan yang berat menyelimuti teras. Angin musim semi yang hangat berembus di antara kami bertiga. Di dekapanku, bayiku menguap kecil. Wajah Baskara yang menatapnya tidak lagi dihiasi senyum kemenangan. Sebagai gantinya,
muncul ekspresi ketakutan dan kebingungan yang tak terlukiskan. Jangan bercanda. Anak siapa itu? Keheningan dipecahkan oleh bentakan Baskara. Sikap tenangnya yang tadi telah lenyap. Wajahnya memerah karena marah dan bingung, urat-urat di pelipisnya menonjol. Anak siapa? Pertanyaan yang aneh. Seperti yang saya katakan tadi, ini anak yang saya lahirkan dari rahim saya sendiri. Aku menjawab dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Sambil menepuk-nepuk punggung bayiku dengan lembut agar tidak terkejut oleh suara kerasnya. Jangan bohong. Kau itu mandul, produk cacat. Kita sudah bertahun-tahun menjalani pengobatan dan kau tidak pernah hamil sekalipun. Bagaimana bisa hanya dalam 6 bulan setelah cerai kau sudah menggendong bayi? Hitungannya tidak masuk akal. Mendengar bentakan Baskara yang menyemburkan ludah, Riana seolah tersadar. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, lalu tertawa dengan suara yang sangat tidak sopan. Aha, aku tahu sekarang. Jadi begini, ya. Setelah dibuang Mas Baskara, Tante merasa kesepian, jadi Tante tidur dengan sembarang pria dan hamil, kan? Astaga, menjijikan sekali. Sudah tua begitu, kelakuannya memalukan. Dulu sok-sokan menyalahkan Mas Baskara karena selingkuh, ternyata Tante sendiri diam-diam main serong di belakang. Atau jangan-jangan Tante menemukan Papa Gula yang mau membiayai hidup Tante sebagai ganti uang cerai? Mendengar kata-kata Riana, wajah Baskara berubah menjadi seringai jelek, seolah menemukan pembenaran untuk dirinya sendiri. Hah, jadi begitu? Setelah dibuang olehku, kau mengandung anak dari pria entah berantah? Wanita yang menyedihkan. Katanya tidak bisa punya anak, ternyata gampang sekali membuka kaki untuk pria lain. Kau sok menjadi korban perselingkuhanku, padahal kau sendiri wanita murahan. Mereka menciptakan cerita versi mereka sendiri, menjadikan aku wanita tidak bermoral dan menyedihkan untuk memulihkan rasa superioritas mereka. Mereka melarikan diri dari rasa bersalah, hanya bisa memastikan nilai diri mereka dengan cara merendahkanku. Di teras yang disinari matahari musim semi yang hangat, kata-kata mereka terdengar begitu dingin dan kotor. Aku hanya menatap diam-diam sandiwara konyol mereka. Hanya itu yang ingin kalian katakan? Ya. Dengan siapapun saya berhubungan dan anak siapapun yang saya lahirkan, itu bukan urusan kalian lagi. Kita sudah bukan siapa-siapa. Jawabanku yang datar rupanya semakin melukai harga diri Baskara. Dia melangkah maju dengan kasar dan menunjuk wajahku. Jangan pura-pura tegar, Kirana. Sebenarnya kau masih sangat mengharapkanku, kan? Kau siok karena dibuang, jadi pikiranmu jadi gila dan kau sengaja membuat anak dengan pria sembarangan, kan? Tapi dengar, tindakan menyedihkan seperti itu tidak akan menaikkan nilaimu. Dengan napas terengah-engah, Baskara menunjuk undangan pernikahan mereka yang tergeletak di lantai teras. Lihat itu baik-baik. Aku dan Riana akan resmi menjadi suami istri bulan depan. Dan kami akan menciptakan penerus sejati yang membawa darah keluarga Aditama. Bukan seperti anak harammu yang tidak jelas bapaknya itu. Kami akan membangun keluarga yang sempurna, dengan garis keturunan yang sempurna. Garis keturunan sempurna, penerus sejati. Mendengar kata-kata itu, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Karena bayi yang ia sebut, anak haram tidak jelas bapaknya itu adalah anak kandungnya sendiri, penerus berdarah Aditama yang sangat ia dambakan. Di dekapanku, bayiku menguap kecil dan membuka matanya sedikit. Matanya yang belum fokus itu berbentuk agak sipit dan tajam, sama seperti mata Baskara. Garis hidungnya, bahkan bentuk telinganya pun sama persis dengan pria yang sedang berteriak di hadapanku. Seandainya Baskara mau melihat anak ini sedikit saja, seandainya ia melepaskan kacamata kebencian dan superioritasnya, dan sebagai seorang manusia menatap wajah mungil ini, ia pasti akan langsung menyadarinya. Menyadari bahwa anak ini adalah darah dagingnya sendiri, anak kandungnya yang sah. Tetapi mata Baskara telah dibutakan. Terlalu sibuk melindungi harga dirinya, ia tidak mau melihat kebenaran yang ada di depan matanya. Baginya, bayi ini hanyalah makhluk kotor yang ada untuk menjatuhkannya. Sudahlah, Mas. Meladeni wanita murahan ini hanya buang-buang waktu. Suasana bahagia kita jadi rusak. Riana bergelayut di lengan Baskara, membujuknya dengan suara manja. Kau benar. Berbicara dengan wanita rendahan sepertimu membuatku ikut merasa hina. Hiduplah kau di dasar jurang bersama anak harammu yang malang itu. Baskara melontarkan kata-kata kejam, lalu berbalik. Undangannya ku tinggal di situ. Ya, kau mungkin tidak punya uang untuk amplop sumbangan dan tidak akan berani datang, tapi selagi kau merangkak di bawah sana dengan anak itu, kami akan meraih kebahagiaan tertinggi. Menyesallah seumur hidupmu. Mereka berdua berjalan pergi meninggalkan Gria Puspita Kencana. Sambil memandangi punggung mereka yang menjauh,
aku memeluk putraku erat-erat. Yang akan menyesal adalah kau, Baskara. Angin berembus, membuat kelopak bunga Kamboja di taman berguguran. Mereka tidak menyadari. Fondasi kebahagiaan sempurna mereka telah lama hancur. Dan tindakan mereka yang datang dengan angkuh untuk melapor kepadaku, justru menjadi pemicu yang akan menghancurkan mereka. Aku tersenyum tipis dan menatap undangan putih yang mereka tinggalkan. Dari sinilah, serangan balasan yang sesungguhnya dimulai. Setelah Baskara dan Riana pergi, aku dengan tenang Yoshigi, Yoshigi, Yoshigi. Suara klik dari kunci terdengar seperti dinding pemisah yang tegas di antara kami. Tidak ada rasa lelah yang menghantamku. Sebaliknya, aku merasakan api dingin mulai menyala di lubuk hatiku, perlahan tapi pasti. Aku kembali ke kamar dan dengan lembut meletakkan putraku yang telah tertidur kembali di atas kasur bayinya. Tidur yang nyenyak, ya, anak pintar. Aku mengelus pipinya yang lembut dengan telunjukku. Putraku tersenyum kecil dalam tidurnya, seolah merasa aman. Melihat senyum polosnya saja sudah cukup untuk membuat semua penderitaanku selama ini terbayar lunas. Di atas meja, tergeletak undangan putih yang tadi ditinggalkan Baskara, tampak seperti benda asing. Aku hendak mengambil amplop berhias tulisan emas itu untuk membuangnya ke tempat sampah, ketika ponselku berdering keras. Nama yang tertera di layar membuatku menghela napas. Ibu Laksmi Aditama. Bahkan nada deringnya pun terdengar histeris, seolah suara melengkingnya sudah terasa menembus layar. Aku bisa saja tidak mengangkatnya, tetapi untuk mengetahui langkah apa yang akan mereka ambil, aku menekan tombol jawab dengan menyingkirkan semua emosi. Halo. Oh, akhirnya diangkat juga. Selalu saja lama kalau ditelepon. Benar-benar wanita tidak tahu sopan santun sampai akhir. Kalimat pertama yang menyambutku adalah suara tajam yang menusuk telinga. Meskipun kami sudah bercerai dan tidak punya hubungan lagi, di matanya aku selamanya adalah mantan menantu yang tidak becus dan pantas direndahkan. Ada perlu apa, Bu Laksmi? Aku sengaja menyebut namanya dengan formal untuk menegaskan jarak di antara kami. Dari seberang telepon, terdengar suara dengusan meremehkan. Berani sekali kau bicara begitu sekarang. Aku sudah dengar dari Baskara. Katanya kau melahirkan anak dari pria lain entah berantah, ya? Sudah kuduga. Baskara pasti langsung pulang dan melaporkan versi ceritanya yang menguntungkan dirinya kepada ibunya. Demi melindungi harga dirinya, ia pasti mengatakan bahwa mantan istrinya frustrasi karena kesepian lalu membuat anak dengan sembarang pria. Aku benar-benar muak denganmu. Selama bertahun-tahun menikah dengan Baskara, menghabiskan puluhan juta untuk program kehamilan dan tidak pernah berhasil, tapi begitu cerai langsung bisa punya anak dengan pria lain. Apa kau sadar betapa tidak tahu malunya perbuatanmu itu? Kata-kata ibu mertuaku bagai panah beracun. Saya rasa tidak ada yang perlu saya malukan. Jangan membantah. Jawabanku yang tenang justru membuat suaranya semakin meninggi. Setelah menghabiskan ratusan juta uang keluarga Aditama, berani-beraninya kau bilang begitu. Ternyata benar, menabur pupuk di ladang yang mandul itu sia-sia. Baskara benar-benar beruntung bisa berpisah dengan produk cacat sepertimu. Tidak bisa memberikan keturunan, tapi di belakang malah berbuat tidak senonoh. Dari awal kau memang tidak pantas menjadi menantu di keluarga terpandang seperti kami. Produk cacat. Ladang mandul. Kata-kata itu sama persis seperti yang dulu telah mendorongku ke batas kewarasan. Istri yang tidak bisa melahirkan tidak ada gunanya. Kau akan membuat garis keturunan Aditama punah. Setiap hari ia menyalahkanku. Bahkan ketika aku mual hebat karena efek samping suntikan, dia hanya membentak, jangan cengeng, jangan manja. Suplemen asam folat yang kuminum dengan penuh harap pun pernah ia buang ke tempat sampah sambil berkata, mana mungkin bisa hamil dengan barang murahan begini. Bandingkan dengan calon istri Baskara yang sekarang, Riana. Dia gadis yang luar biasa. Muda, sehat, dan penurut. Anak itu pasti bisa segera melahirkan penerus Aditama yang gagah. Jauh berbeda dengan anak harammu yang tidak jelas bapaknya itu. Anak haram? Aku mengulanginya pelan. Anak yang sekarang ia sebut haram, itu adalah cucu pertamanya, darah daging Aditama yang begitu ia agung-agungkan. Jika ia tahu kebenarannya, wajah seperti apa yang akan ditunjukkan oleh ibu mertuaku yang serakah dan angkuh itu? Membayangkannya saja, sudah terasa menggelikan. Tentu saja. Anak yang dilahirkan wanita rendahan sepertimu pasti tidak akan menjadi orang benar. Hidupnya akan sengsara, tidak akan pernah sebanding dengan keturunan Aditama yang mulia. Hinaannya tidak berhenti. Seolah dengan merendahkanku habis-habisan, ia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri akan keunggulan keluarganya dan keabsahan pernikahan kembali Baskara. Aku meneleponmu untuk memperingatkan.
Jangan pernah datang dan mengacau di pernikahan Baskara bulan depan. Kalau wanita miskin sepertimu berkeliaran sambil menggendong anak haram itu, akan menjadi aib bagi keluarga Aditama. Hiduplah kau di bayang-bayang selamanya. Aku hanya mendengarkan ocehannya yang tanpa henti. Jika ini adalah aku yang dulu, aku pasti sudah tidak tahan dan menangis meminta maaf. Tetapi sekarang, yang kurasakan bukanlah kemarahan, melainkan rasa kasihan yang mendalam. Mereka sama sekali tidak mengerti apa itu aib yang sesungguhnya. Anda tidak perlu khawatir. Aku menjawab dengan suara sedingin es, menekan semua emosiku. Saya tidak akan datang ke pernikahan itu, dan tidak akan mengganggu masa depan gemilang kalian. Tapi, ada satu hal yang ingin saya katakan. Hah? Apa? Aku tidak mau mendengar pembelaanmu. Sebenarnya, siapa yang produk cacat? Nanti, kalau kalian datang menangis-nangis, semuanya sudah terlambat. Apa? Omong kosong apa yang kau katakan? Halo? Tunggu. Sebelum ibu mertuaku selesai berteriak histeris, aku mematikan telepon. Suara klik memutuskan sambungan, dan keheningan kembali menyelimuti kamar. Saat aku melihat ke kasur, putraku menggenggam tangan mungilnya erat-erat. Maaf, ya, berisik tadi. Sudah tidak apa-apa sekarang. Aku menggenggam tangan kecil itu dengan tanganku. Kehangatan lembut menjalar dari telapak tangannya. Anak haram. Produk cacat. Wanita rendahan. Semua hinaan yang mereka lontarkan padaku dan anak ini, akan menjadi kutukan yang akan menghantam mereka sendiri di masa depan. Aku bangkit perlahan dan membuka laci terkunci di sudut kamar. Di dalamnya, tersimpan setumpuk dokumen. Aku tidak hanya menangis dan bersembunyi di rumah selama 6 bulan ini. Ini adalah bukti kuat. Alasan mengapa aku sengaja diam meskipun mengetahui segalanya. Mereka belum tahu apa-apa. Bahwa fondasi kehidupan baru mereka yang sempurna sudah mulai membusuk dari bawah. Aku mengambil undangan pernikahan di atas meja, dan tanpa ragu merobeknya menjadi 2. Suara sobekan kertas yang kering bergema di kamar, dan serpihan kertas bertuliskan tinta emas itu jatuh ke dasar tempat sampah. Teruslah menari di tempat yang lebih tinggi. Agar saat jatuh nanti, keputusasaannya akan semakin dalam. Di luar jendela, angin musim semi bertiup sedikit lebih kencang, membuat pepohonan di Taman Gria Puspita Kencana berdesir. Langit biru cerah, tetapi terasa ada ketenangan yang aneh, pertanda badai akan segera datang. Beberapa hari setelah telepon histeris dari ibu mertuaku, suasana damai di Gria Puspita Kencana mulai terusik oleh bayang-bayang kelam. Pak, Bu, ada telepon pembatalan lagi, ini sudah yang kelima kalinya minggu ini. Di lobi, Pak Tono, kepala staf kami yang telah mengabdi puluhan tahun, terlihat sangat cemas. Musim semi adalah puncak musim liburan, di mana penginapan seharusnya ramai. Seharusnya, buku reservasi kami penuh. Tetapi pesanan jamuan makan dan penginapan dari pelanggan setia kami justru dibatalkan satu persatu. Apa alasannya? Apa ada yang sakit mendadak? Tanya ayahku, Wiryo, sang pemilik Gria, dengan wajah serius. Pak Tono tampak ragu-ragu untuk menjawab. Begini Pak, sepertinya ada gosip yang menyebar di kota. Aku yang sedang membawakan teh dari dapur terhenti langkahnya. Gosip? Pak Tono menunduk dengan rasa bersalah. Katanya, Nona Kirana berselingkuh, melahirkan anak yang tidak jelas ayahnya, lalu lari pulang ke sini. Lebih parahnya lagi, tanganku yang memegang nampan gemetar. Gosip seperti itu tidak mungkin muncul begitu saja. Sumbernya sudah jelas. Ibu Laksmi Aditama. Dia sering ikut arisan dan pengajian di lingkungan sosialita kota. Wawasannya luas dan mulutnya ringan. Untuk membenarkan tindakannya yang mengusirku dan menjatuhkan reputasiku, ia sengaja menyebarkan kebohongan ke seluruh kota. Licik sekali, gumamku sambil menggigit bibir. Ibuku, Sari, dengan lembut memeluk bahuku. Tidak usah dipikirkan, Kirana. Gosip tidak berdasar seperti ini akan hilang dengan sendirinya. Pelanggan setia kita tahu siapa kita. Benar. Kau fokus saja membesarkan anakmu. Jangan khawatirkan kami dan penginapan ini, ayahku menambahkan dengan tegas. Namun, rasa bersalah yang berat membebani hatiku. Karena sikapku yang setengah-setengah dalam menghadapi provokasi Baskara, kini orang tua dan penginapan yang kucintai ikut terkena imbasnya. Nama baik Gria Puspita Kencana tercoreng karenaku. Sore itu, saat aku sedang memandangi wajah tidur putraku sambil memikirkan langkah selanjutnya, ponselku berdering lagi. Nama Baskara muncul di layar. Halo. Yo, Kirana, penginapanmu sepi, ya, akhir-akhir ini? Suara tawa Baskara langsung terdengar begitu aku menjawab.
Jadi ini ulah kalian. Jangan menuduh sembarangan. Ibu hanya menceritakan kebenaran pada tetangga. Kebenaran bahwa menantu tak tahu diuntung yang sudah dibiayai program kehamilan mahal tapi tidak bisa punya anak, begitu cerai malah membuat anak dengan pria lain. Anda sendiri tahu itu bukan kebenaran. Menghalangi bisnis penginapan keluarga saya dengan gosip bohong adalah tindakan kriminal. Memangnya ada bukti? Kalau ku bilang gosip itu menyebar sendiri, kau bisa apa? Suara tawa licik Baskara terdengar dari seberang telepon. Dengar, Kirana. Ini adalah hukuman karena kau berani melawan kami. Selama kau terus bersikap tegar sambil menggendong anak haram itu, reputasi Gria Puspita Kencana akan terus jatuh. Orang tuamu yang kau sayangi juga akan hidup menanggung malu. Bagaimana? Masih ada kesempatan. Datanglah ke pernikahan kami dan bersujudlah di hadapan semua tamu. Akui bahwa kau telah berselingkuh dan melahirkan anak pria lain, dan bahwa Baskara adalah korbannya. Kalau kau melakukan itu, mungkin aku akan meminta ibu untuk meredakan gosip itu. Pria yang begitu licik dan busuk. Demi memuaskan harga dirinya, ia tidak segan menjatuhkan orang lain dengan kebohongan dan menggunakan hal yang paling berharga sebagai sandera untuk mengancam. Jari-jariku memutih karena terlalu keras menggenggam ponsel. Aku ingin sekali berteriak saat itu juga, anak ini anakmu, penyebab kemandulan itu adalah kau. Tetapi jika aku mengungkapkan kebenaran sekarang, dia hanya akan menutup telepon dan berusaha menutupinya mati-matian. Aku harus mengungkapkan segalanya di tempat di mana dia tidak bisa lari, di hadapan banyak orang. Sama seperti mereka yang mencoba merenggut segalanya dariku, aku juga harus menghancurkan harga diri dan nama baik yang paling mereka junjung tinggi. Saya menolak. Aku berusaha menahan suara gemetar dan berkata dengan susah payah. Saya tidak akan pernah meminta maaf. Saya tidak akan tunduk pada kemauan kalian. Masih berani melawan? Ya. Terserah. Bangkrutlah kau bersama orang tuamu dan jadi gelandangan. Kalau nanti kau datang menangis, sudah terlambat. Baskara membentak dengan kesal dan mematikan telepon. Di dalam kamar yang hening, aku hanya bisa menunduk. Rasa kesal, sedih, dan bersalah pada orang tuaku bergejolak di dalam dada. Setetes air mata jatuh ke lantai. Tiba-tiba terdengar suara lucu dari kasur bayi. Aku mengangkat wajah. Putraku sedang mengulurkan kedua tangan kecilnya ke udara, seolah memanggilku. Aku menyeka air mata dengan kasar dan mengangkat tubuh mungilnya. Hangat dan beraroma susu yang manis. Harta karunku yang tak ternilai. Maafkan ibu, ya, nak. Ibu tidak akan menangis. Ibu pasti akan melindungimu dan kakek nenek. Mereka pasti berpikir telah berhasil menyudutkanku. Menjatuhkan reputasi Gria Puspita Kencana, mengisolasiku, dan merasa yakin akan kemenangan mereka. Tetapi mereka tidak sadar. Mendorongku ke situasi di mana aku tidak punya apa-apa lagi, untuk kehilangan adalah tindakan yang sangat berbahaya. Aku menatap laci terkunci di sudut kamar. Waktu untuk membuka segel kebenaran di dalamnya sudah semakin dekat. Malam tiba. Saat para tamu penginapan telah terlelap, kamarku di bagian belakang Gria hanya diterangi oleh lampu tidur redup. Aku mengecup kening putraku yang tertidur pulas di boks bayi, lalu berjalan menuju lemari kayu tua di sudut kamar. Aku memasukkan kunci ke laci paling bawah dan memutarnya. Di dalamnya ada sebuah amplop coklat tebal. Aku mengeluarkannya dengan hati-hati dan menyebar isinya di atas meja. Beberapa lembar dokumen. Laporan hasil analisis sperma, surat diagnosis mengenai infertilitas pria, dan catatan perawatan bayi tabung. Inilah rahasia terbesar yang kusimpan selama 6 bulan terakhir, bom waktu yang akan membalikkan segalanya. Pada dokumen itu, tertulis nama, Baskara Aditama. Ya, penyebab sebenarnya kami tidak dikaruniai anak selama bertahun-tahun bukanlah aku. Masalahnya ada pada Baskara. Aku mengetahui fakta ini tepat di hari aku disodori surat cerai dan diusir dari rumah. Saat aku sedang mengemasi barang-barangku ke dalam kardus, aku membereskan bagian dalam lemari yang jarang kubuka. Di sanalah, terselip di belakang sebuah album foto lama, aku secara tidak sengaja menemukan amplop coklat ini. Amplop dari klinik kesuburan. Karena penasaran, aku membukanya. Hasil tes yang tertera di dalamnya sungguh tidak bisa kupercaya. Dugaan oligoastenozoospermia. Kemungkinan kehamilan alami sangat rendah, diperlukan teknologi reproduksi berbantu seperti ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Tanggalnya adalah tidak lama setelah kami memulai program kehamilan. Aku merasa seperti dipukul godam. Selama ini aku dipaksa percaya bahwa aku adalah produk cacat, penyebab kami tidak punya anak.
Setiap hari aku menyuntikkan hormon yang menyakitkan ke perutku, meringkuk di toilet karena mual, sambil terus menyalahkan diriku sendiri. Ternyata kenyataannya berbeda. Ibu Laksmi Aditama, yang tahu betul betapa tingginya harga diri Baskara, pasti secara tidak sengaja melihat hasil tes yang dikirimkan dari rumah sakit ini lebih dulu. Takut putranya yang sempurna akan tercela, dan untuk menutupi fakta bahwa ada masalah dalam garis keturunan Aditama yang mulia, ia menyembunyikan dokumen ini. Dan melimpahkan semua kesalahan padaku, sang menantu. Memang istri dari keluarga rendahan itu merepotkan. Kasihan Baskara, ladangnya saja yang busuk. Saat ia menghinaku dengan kata-kata itu, ia sudah tahu kebenarannya. Sambil mengetahui segalanya, ia memaksaku sendirian menjalani pengobatan yang menyakitkan, menyudutkanku secara mental, dan pada akhirnya membuangku dengan sebutan wanita mandul yang tidak berharga. Baskara sendiri sama sekali tidak mengetahui fakta ini. Ia benar-benar percaya bahwa dirinya adalah pria sempurna tanpa celah. Karena itulah ia bisa dengan mudah merendahkanku, dan yakin bahwa jika menikah lagi dengan Riana yang muda dan sehat, ia akan segera punya anak. Betapa konyol dan kejamnya mereka. Aku meremas dokumen itu di dalam kamar yang gelap. Memikirkan tahun-tahunku yang menjadi korban dari kasih sayang ibu mertua yang menyimpang dan keangkuhan Baskara yang buta, hatiku masih terasa sakit. Namun, takdir memang ironis. Tepat sebelum bercerai, karena tidak tahan lagi dengan tekanan dari ibu mertuaku, aku sempat menjalani 1 kali lagi program bayi tabung. Saat itu, dokter di klinik secara ajaib menemukan 1 sperma yang sehat dari jumlah sperma Baskara yang sangat sedikit dan berhasil mempertemukannya dengan sel telurku. Hasilnya adalah kehidupan kecil yang sekarang tertidur pulas di sampingku. Mereka berdua pasti tidak pernah bermimpi bahwa aku akan hamil dari pengobatan terakhir itu. Apalagi Baskara, yang bahkan tidak tahu bahwa penyebab infertilitas ada pada dirinya. Wajar jika ia hanya berpikir bahwa kehamilanku setelah bercerai adalah hasil dari perselingkuhan dengan pria lain. Di atas meja, ada 1 lembar dokumen lagi yang baru kusiapkan. Konfirmasi reservasi tes DNA. Sesuatu yang telah kurancang diam-diam sejak kembali ke rumah. Beberapa helai rambut dan sikat gigi Baskara telah kuambil saat meninggalkan rumahnya. Dengan itu, aku sedang bersiap untuk menyajikan bukti hukum bahwa anak ini adalah darah daging Aditama. Selama kau terus bersikap tegar, sambil menggendong anak haram itu, reputasi Gria Puspita Kencana akan terus jatuh. Ancaman Baskara di telepon siang tadi terngiang kembali di telingaku. Mereka menyebarkan gosip perselingkuhan yang tidak benar, menyudutkan penginapan keluargaku, dan mencoba memaksaku bersujud di hadapan publik. Baiklah. Jika itu yang kalian inginkan, aku akan datang ke panggung gemilang yang telah kalian siapkan. Lihat saja, Baskara, Bu Laksmi. Ketika kebenaran yang kalian sembunyikan mati-matian terungkap, siapa yang akan paling merasa hina? Aku mengembalikan semua dokumen ke dalam amplop cokelat, menyimpannya kembali di laci, dan menguncinya. Api dingin di dalam dadaku terasa semakin membara. Jarum jam menunjukkan lewat tengah malam. Pernikahan mereka tinggal beberapa hari lagi. Aku berdiri perlahan dan menatap kegelapan di luar jendela. Badai sudah di ambang pintu. Beberapa hari kemudian, situasi memburuk lebih cepat dari yang kubayangkan. Lobi Gria Puspita Kencana yang luas, yang seharusnya ramai oleh tamu liburan di siang hari, kini sunyi senyap. Yang terdengar hanyalah suara air dari pancuran bambu di taman. Hari ini sudah 10 pembatalan. Reservasi jamuan akhir pekan juga dibatalkan semua. Pak Tono, kepala staf kami, terduduk lesu setelah menutup telepon. Suaranya serak karena lelah. Alasannya masih karena gosip itu? Tanyaku. Pak Tono mengangguk berat. Iya. Katanya mereka tidak mau menginap di penginapan kotor yang dihuni wanita selingkuh. Bahkan pelanggan setia kita ada yang menelepon dan memarahi, katanya tindakan Nona telah mencoreng nama baik Gria dan tidak punya rasa malu pada leluhur. Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Penyebaran gosip jahat oleh Ibu Laksmi menyebar dengan cepat melalui jaringan sosialitanya. Bukan hanya itu. Taktik yang lebih licik mulai menyerang kami. Nona, ada surat seperti ini lagi di kotak pos. Salah satu staf muda datang dengan wajah pucat sambil membawa sebuah amplop tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada selembar kertas dengan tulisan tangan kasar berwarna merah. Wanita tak tahu malu, membesarkan anak haram di rumah orang tua. Enak ya makan dari uang cerai hasil menipu? Perusak nama baik Gria Puspita Kencana. Cepat pergi dari kota ini. Ibuku yang membacanya langsung pucat pasi. Keterlaluan. Ini sudah kelewatan. Kirana tidak melakukan kesalahan apapun.
Bukan hanya itu, Bu, kata staf lain sambil menunjukkan layar ponselnya. Di situs ulasan online dan media sosial, banyak sekali komentar buruk tentang Gria kita. Pemilik mudanya wanita murahan yang mengkhianati suami. Penginapan aneh yang menyembunyikan anak selingkuhan. Ini jelas ada yang sengaja menyebarkannya. Di layar, ada juga unggahan dari akun yang sepertinya milik Riana. Mantan istri tunanganku katanya selingkuh, hamil anak pria lain, terus lari ke penginapan keluarganya dan sok jadi korban. Jijik banget deh. Kalian jangan ke sana ya. Kalimat itu disertai foto Gria Puspita Kencana yang diambil tanpa izin. Manuver Ibu Laksmi dan penyebaran lewat media sosial oleh Riana, kejahatan dari generasi lama dan baru bergabung, mencoba menghancurkan reputasi penginapan kami hanya dalam beberapa hari. Maafkan aku. Aku sudah membuat kalian semua menderita. Ayahku yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Punggungnya terlihat lebih kecil dan menua dari biasanya. Pak Wiryo. Gosip itu sekali tersulut-sulit dipadamkan. Mengatakan itu tidak benar sekarang hanya akan menambah minyak ke dalam api. Tono, tolong atur agar semua karyawan mengambil cuti untuk sementara. Aku terkesiap mendengar kata-kata ayahku. Ayah, itu artinya, ya, Gria Puspita Kencana akan tutup untuk sementara. Kita akan menghentikan operasional sampai situasinya mereda. Ayahku telah membuat keputusan yang pahit. Menurunkan papan nama penginapan yang telah dijaga turun-temurun, aku tahu betapa beratnya keputusan itu baginya. Ayah, maafkan aku. Gara-gara aku, ayah, ibu, dan semua karyawan jadi begini. Aku tak tahan lagi dan bersujud di kaki ayahku. Air mata membasahi lantai. Seandainya aku melawan dengan benar waktu itu. Karena aku memilih diam, mereka jadi semakin menjadi-jadi dan menyakiti keluargaku. Tetapi ayahku meletakkan tangannya yang besar dan hangat di bahuku yang bergetar. Kau tidak perlu minta maaf. Kau telah bertahan selama bertahun-tahun di bawah pria kejam itu, dan kau telah berhasil melindungi nyawa baru yang berharga. Kau adalah kebanggaanku. Jangan khawatirkan penginapan ini. Kita pasti akan membukanya kembali. Ayah. Kebaikan ayahku terasa begitu menyakitkan saat ini. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang yang kucintai terluka lebih jauh. Aku tidak boleh lari. Mereka tidak akan berhenti melakukan ini sampai aku bersujud. Sore itu, sebuah amplop terdaftar datang untukku. Pengirimnya adalah sebuah lembaga tes DNA swasta di Jakarta. Itu adalah laporan hasil tes dari sampel mukosa pipi putraku dan rambut Baskara yang telah kukirimkan beberapa hari lalu. Di kamarku, dengan perasaan tegang, aku membukanya. Selembar kertas di dalamnya. Melihat angka yang tertera, aku menghela napas panjang. Probabilitas paternitas 99.999%. Dengan ini membuktikan adanya hubungan biologis ayah anak antara kedua subjek. Tidak salah lagi. Anak ini adalah darah daging Baskara Aditama. Surat diagnosis dokter, catatan pengobatan, dan hasil tes DNA ini. Semua kepingan puzzle telah lengkap. Kebohongan yang mereka sebarkan untuk membunuhku secara sosial akan hancur di hadapan bukti-bukti ini. Dan harga diri yang mati-matian mereka jaga, yaitu garis keturunan Aditama, serta citra Baskara sebagai pria sempurna, akan hancur berkeping-keping oleh beberapa lembar kertas ini. Aku bangkit perlahan, mengambil undangan pernikahan yang telah kurobek dari tempat sampah. Aku menyatukan sobekannya dan merekatkannya kembali dengan selotip. Undangan untuk merayakan awal kehidupan baru Baskara dan Riana yang gemilang. Hari H, lusa, hari Minggu. Tempatnya, gedung pernikahan di hotel termegah di kota. Ayah, ibu. Aku berjalan ke ruang keluarga. Di tanganku, undangan yang penuh tambalan selotip dan amplop coklat berisi semua bukti. Lusa, aku akan pergi ke pernikahan ini. Orang tuaku terkejut. Kirana, mau apa kau ke sana? Mereka itu berkomplot untuk menjatuhkanmu. Benar, berbahaya. Nanti kau dihina lagi. Tidak apa-apa. Aku sudah memutuskan untuk tidak lari lagi. Aku menatap kedua orang tuaku dengan tatapan yang dingin dan kuat, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Aku akan meluruskan kebohongan yang mereka sebarkan di tempat yang paling efektif. Di atas panggung gemilang yang telah mereka siapkan. Ketika aku menunjukkan isi amplop coklat itu, ayah dan ibuku terdiam, lalu mengangguk pelan seolah mengerti segalanya. Di luar jendela, cahaya senja yang kemerahan menyinari taman Gria Puspita Kencana, dengan nuansa yang ganjil. Waktu bagi mereka untuk mabuk dalam kemenangan, dan merasa telah menyudutkanku tinggal 2 hari lagi. Keputusasaan terbesar akan terasa paling dalam saat dijatuhkan dari puncak kebahagiaan tertinggi. Tunggu saja.
Baskara, Riana, dan Bu Laksmi. Seperti yang kalian inginkan, aku akan datang merangkak ke gedung pernikahan itu. Dan akan kuajarkan pada kalian seperti apa neraka yang sesungguhnya. Hari Minggu. Langit biru cerah, seolah mengejek. Hari pernikahan Baskara dan Riana. Aku mengenakan kebaya berwarna kalem, sesuai dengan statusku sebagai pemilik muda Gria Puspita Kencana. Rambutku kusanggul rapi, dan punggungku kutegakkan. Di dekapanku, putraku yang mengenakan pakaian upacara berwarna putih tertidur pulas. Kirana, kau yakin akan pergi sendiri? Biar kami antar, kata ayahku cemas di depan pintu. Ibuku juga memegang tanganku dengan khawatir. Aku menggeleng pelan dan tersenyum lembut pada mereka. Tidak apa-apa. Ini masalahku dengan keluarga mereka. Ayah dan ibu tunggu saja di sini. Lagi pula, kalau terjadi keributan di tempat ramai, nanti ayah dan ibu ikut repot. Tapi mereka itu orang-orang yang menyebarkan gosip bohong untuk menjatuhkanmu. Siapa tahu apa yang akan mereka lakukan? Aku tahu. Justru karena itu aku harus menghadapinya, tidak lari. Untuk melindungi anak ini dan martabat Gria Puspita Kencana, aku naik taksi menuju Grand Hotel, hotel paling mewah di kota. Sambil memandangi pemandangan musim semi dari jendela, aku menyentuh tas di pangkuanku. Di dalamnya, ada amplop coklat berisi kebenaran yang akan menjungkir-balikan hidup mereka. Hatiku terasa luar biasa tenang. Lobi hotel ramai oleh para tamu undangan. Di bawah lampu gantung kristal yang megah, papan penunjuk arah dengan bangga menampilkan tulisan, resepsi pernikahan keluarga Aditama, keluarga Puspita. Aku mengambil napas dalam-dalam, memeluk erat bayiku, dan berjalan menuju ruang tunggu keluarga di dekat ballroom. Di depan pintu ruang tunggu yang berat, terdengar gelak tawa riuh dari dalam. Suara yang paling keras dan mengganggu tak salah lagi adalah suara Ibu Laksmi. Iya, benar sekali. Calon menantuku yang sekarang ini masih muda dan sehat. Saya berharap sekali dia bisa segera memberikan penerus Aditama yang gagah. Di hadapan kerabat dan tamu, Ibu Laksmi berbicara dengan penuh kebanggaan. Istri yang dulu? Jangan diingat-ingat lagi. Produk cacat yang sudah menghabiskan uang kami untuk pengobatan tapi tidak pernah hamil. Malah begitu cerai, langsung membuat anak haram dengan pria lain dan lari pulang ke penginapan orang tuanya. Benar-benar tidak tahu malu. Astaga, ada ya wanita seperti itu, sahut kerabat yang tidak tahu apa-apa. Kudengar sekarang penginapannya juga sepi dan hampir bangkrut. Kena batunya dia. Baskara anakku benar-benar korban. Tapi sekarang ada Riana, menantu yang luar biasa. Jadi keluarga Aditama akan aman sentosa. Mendengar tawa keras Ibu Laksmi, aku tersenyum dingin. Kena batu? Kata-kata itu akan kembali padamu. Aku memastikan amplop coklat di tanganku, dan tanpa ragu membuka pintu ruang tunggu. Suara desit pintu yang berat menggema di dalam ruangan. Puluhan kerabat dan tamu yang sedang bercengkerama serempak menoleh. Dan begitu melihatku, suasana riang tadi langsung senyap. Sosokku yang mengenakan kebaya anggun sambil menggendong bayi. Banyak kerabat yang mengenali wajahku. Aku yang dulu sebagai menantu keluarga Aditama, yang menyajikan teh dan menunduk hormat pada mereka. Kirana, kenapa kau di sini? Yang pertama bersuara adalah Ibu Laksmi. Matanya terbelalak seolah melihat hantu, tangannya yang memegang kipas gemetar. Mendengar keributan itu, dari balik sekat muncul Baskara dan Riana, mengenakan pakaian pengantin. Baskara yang berbalut tuxedo putih bersih terkejut sesaat melihatku, tapi kemudian seringai jelek muncul di wajahnya. Hah, benar-benar datang juga. Sambil membawa anak haram itu pula. Baskara berjalan ke arahku dan berkata dengan suara keras agar didengar semua orang. Hadirin sekalian, mohon maaf atas keributan ini. Wanita ini adalah mantan istri saya. Wanita rendahan yang berselingkuh, membuat anak dengan pria lain, dan menipu uang cerai. Sepertinya, dia akhirnya sadar akan dosanya dan datang untuk meminta maaf pada kami. Para kerabat mulai berbisik, jadi itu wanita yang digosipkan? Tidak tahu malu sekali, mau merusak acara. Riana, yang mengenakan gaun pengantin mewah, bergelayut di lengan Baskara sambil menertawakanku. Mas Baskara ini baik sekali, sih. Wanita tidak tahu aturan seperti ini seharusnya diusir saja. Tapi karena dia sudah repot-repot datang merangkak, kita harus minta dia bersujud di hadapan semua orang, kan? Ibu Laksmi yang terhasut oleh mereka berdua melangkah maju ke hadapanku dan mengangkat dagunya. Benar. Berani-beraninya kau datang membawa anak harammu yang kotor itu. Cepat, minta maaflah di hadapan semua orang. Akui betapa bodohnya dirimu dan bagaimana kau telah mencoreng nama baik keluarga Aditama. Cium lantai itu.
Kata-kata mereka terdengar seolah mereka adalah pahlawan kebenaran. Dengan menjadikanku penjahat dan menghukumku di depan umum, mereka berusaha memperkuat keabsahan pernikahan mereka. Tatapan dingin dan menusuk dari para kerabat serentak tertuju padaku dan bayiku. Orang normal mungkin tidak akan tahan dan lari sambil menangis. Tetapi hatiku begitu tenang. Justru, aku sangat berterima kasih karena mereka, di hadapan begitu banyak kerabat, telah meneriakkan bahwa aku adalah wanita selingkuh dan anak ini adalah anak pria lain. Semakin banyak penonton, dan semakin keras mereka meneriakkan dosaku, maka daya hancur dari kebenaran yang akan terungkap akan semakin dahsyat. Bersujud, aku membuka mulut dengan suara tenang dan datar. Baskara menyilangkan tangan dengan angkuh. Ya, benar. Jika kau bersujud di sini dan menangis meminta maaf pada kami, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak menyebarkan gosip buruk tentang penginapan keluargamu lebih jauh lagi. Bagaimana? Bersyukurlah. Mereka benar-benar percaya bahwa jika menyandera penginapan keluargaku, aku akan datang menangis dan memohon. Betapa licik dan menyedihkannya mereka. Aku mengayun pelan putraku yang tertidur di dekapanku dan menatap lurus ke arah mereka. Saya datang ke sini bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk memberikan hadiah pernikahan yang istimewa untuk kalian. Hadiah? Hah? Hadiah dari wanita hina sepertimu pasti bukan barang bagus. Baskara tertawa meremehkan. Aku membuka tas di tanganku dan mengeluarkan amplop coklat tebal berisi semua kebenaran. Benar. Hadiah berupa kebenaran yang selama ini mati-matian kalian abaikan atau sembunyikan. Suaraku yang tenang, namun tegas membuat senyum di wajah Baskara memudar sejenak. Apa maksudmu? Lihat saja isinya. Atau, perlu saya jelaskan langsung di hadapan semua orang? Mengapa kita tidak dikaruniai anak selama bertahun-tahun? Dan, siapa sebenarnya ayah dari anak ini? Mendengar kata-kataku, wajah Ibu Laksmi yang sejak tadi angkuh berubah menjadi pucat pasi. Matanya terpaku pada amplop di tanganku yang berlogo Klinik Kesuburan, dan tangannya yang memegang kipas mulai gemetar hebat. Tunggu. Kirana. Benda itu. Suara tercekat keluar dari tenggorokan Ibu Laksmi. Tirai pertunjukan kini telah terbuka. Tunggu. Kirana, benda itu. Suara yang keluar dari mulut Ibu Laksmi adalah jeritan tertahan, sangat berbeda dari sikap arogannya beberapa saat lalu. Matanya terpaku pada logo yang ia kenali di amplop coklat di tanganku, nama Klinik Kesuburan tempatku dulu berobat. Wajahnya pucat pasi, terlihat jelas oleh semua orang. Bu Laksmi, ada apa? Kemana perginya keberanian Anda tadi? Tanyaku dengan tenang. Ibu Laksmi, dengan tangan yang gemetar hebat, berteriak histeris. Panggil petugas keamanan. Usir wanita gila ini. Cepat, cepat. Para kerabat yang melihat perubahan drastis Ibu Laksmi mulai berbisik dan saling pandang. Yang paling tidak mengerti situasi adalah Baskara dan Riana. Ibu, ada apa? Benda yang dibawa wanita itu pasti cuma dokumen palsu. Abaikan saja, kata Baskara, masih dengan nada meremehkan. Iya, Bu. Paling-paling surat diagnosis palsu untuk menaikkan uang cerai. Wanita rendahan memang suka berpikir licik. Ya kan, Mas Baskara? Riana pun ikut menimpali, sama sekali tidak menyadari kepanikan luar biasa dari calon ibu mertuanya. Tetapi kepanikan Ibu Laksmi tidak wajar. Bukan, Baskara. Jangan dengarkan wanita itu. Jangan dilihat. Cepat buang amplop itu. Ibu Laksmi, dengan gaun kebaya yang berantakan, berlari ke arahku hendak merebut amplop itu. Aku mundur selangkah untuk melindungi bayiku dan berkata dengan suara dingin. Apakah ada sesuatu yang membuat Anda takut jika dilihat? Karena disinilah tertulis semua kebenaran yang selama ini Anda sembunyikan dari Baskara dan semua kerabat. Hentikan. Diam. Diam. Jeritan putus asa Ibu Laksmi menggema di ruang tunggu yang mewah. Suasana yang tidak biasa itu membuat para kerabat yang tadinya memandangku dengan dingin kini mulai berbisik penasaran. Sebenarnya apa yang tertulis di sana? Kenapa Bu Laksmi begitu ketakutan? Aku menghindari Ibu Laksmi dan perlahan membuka amplop coklat itu. Suara kertas yang bergesekan terdengar sangat jelas di ruangan yang hening. Mas Baskara, Anda menyebut saya wanita mandul produk cacat dan mengusir saya dari rumah. Dan sampai sekarang Anda masih percaya bahwa Anda adalah pria sempurna dengan gen unggul. Tentu saja. Aku tidak punya masalah apapun. Gara-gara tubuhmu yang payah, ratusan juta uang pengobatan terbuang sia-sia. Benarkah begitu? Aku mengeluarkan selembar kertas dari amplop dan menyodorkannya ke hadapan Baskara. Lalu, apa ini? Hah? Apa ini?
Baskara merebut kertas itu dengan kasar. Itu adalah laporan hasil pemeriksaan detail yang dilakukan tidak lama setelah kami memulai program kehamilan. Laporan hasil analisis sperma dan diagnosis infertilitas pria. Di bagian atas, tertulis jelas nama Baskara Aditama. Dan di bagian bawah, tertera stempel merah dari direktur klinik. Hah? Suara aneh keluar dari mulut Baskara saat membaca dokumen itu. Matanya terpaku pada satu baris kalimat, tak bergerak. Di sana, dengan istilah medis yang dingin, tertulis kebenaran yang kejam. Dugaan oligoastenozoosphermia. Kemungkinan kehamilan alami sangat rendah, diperlukan teknologi reproduksi berbantu. Apa ini? Tidak mungkin. Senyum arogan di wajah Baskara lenyap seketika. Berdiri kaku dengan tuxedo putihnya, ia seperti patung. Tangannya yang memegang kertas itu gemetar. Itu bukan kebohongan. Itu adalah hasil tes Anda. Selama bertahun-tahun kita tidak dikaruniai anak, penyebabnya bukan saya. Penyebab sebenarnya adalah Anda. Kata-kataku bagai bom yang meledak di ruangan yang hening. Apa? Jadi Baskara yang mandul? Bukan salah istrinya. Keributan dan kebingungan yang lebih besar menyebar di antara para kerabat. Jangan bercanda. Mana mungkin aku mandul? Aku sehat dan unggul. Ini pasti dokumen palsu yang kau buat. Baskara berteriak dengan wajah memerah, hendak merobek kertas itu. Itu bukan dokumen palsu. Itu adalah dokumen asli yang disembunyikan oleh Ibu Laksmi di dalam lemari. Aku mengalihkan pandanganku pada Ibu Laksmi. Baskara pun menoleh pada ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ibu, ini tidak benar kan? Ini rekayasa Kirana untuk menjatuhkanku kan? Aku selalu mendengar dari ibu bahwa Kirana yang payah makanya tidak bisa punya anak. Ibu Laksmi tidak bisa menjawab. Ia jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan tubuhnya gemetar hebat. Sikapnya itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa semua ini adalah kebenaran. Ibu Laksmi melihat hasil tes Anda lebih dulu. Takut Anda yang berharga diri tinggi akan terluka, dan untuk menutupi fakta bahwa ada cacat dalam garis keturunan Aditama, ia menyembunyikan dokumen itu dan melimpahkan semua kesalahan pada saya, membiarkan saya sendirian menanggung pengobatan yang menyakitkan. Tidak mungkin. Ibu, jawab aku. Di tengah jeritan putus asa Baskara, Riana berteriak panik. Tunggu dulu. Mas Baskara mandul? Maksudnya apa? Saya kan sudah bilang ingin punya 3 anak. Mas Baskara bilang kalau dengan saya yang muda dan sehat pasti bisa langsung punya anak. Diam. Jangan berisik, Riana. Apa maksudmu diam? Jadi aku ditipu. Produk cacat itu sebenarnya Mas Baskara, kan? Teriakan melengking Riana semakin menambah kekacauan. Fondasi yang mereka bangun dengan sombong, tentang gen sempurna dan penerus Aditama, kini runtuh berantakan. Tapi, kebenaran yang kusiapkan belum berakhir. Mas Baskara, jangan putus asa dulu setelah tahu Anda mandul. Aku tersenyum dingin pada Baskara yang gemetar. Karena penerus berdarah Aditama Anda sebenarnya sudah lahir. Aku mengatakan itu sambil dengan lembut menyodorkan bayiku yang tertidur di dekapanku. Mata Baskara terbelalak selebar-lebarnya. Pintu neraka yang sesungguhnya kini telah terbuka. Penerus, jangan bercanda. Kau sendiri yang baru saja bilang aku mandul. Bagaimana mungkin aku punya anak? Baskara berteriak dengan wajah memerah, benar-benar kebingungan. Fakta memalukan bahwa dirinya mandul dan kenyataan bahwa di hadapannya ada anaknya sendiri, otaknya yang panik tidak bisa lagi memproses situasi. Kemungkinan kehamilan alami memang sangat rendah. Tapi bukan berarti nol. Aku menjelaskan dengan tenang, kata demi kata. Tepat sebelum kita bercerai, saya menjalani 1 kali lagi program bayi tabung. Saat itu, dokter secara ajaib menemukan 1 sperma yang sehat dari jumlah sperma Anda yang sangat sedikit, dan berhasil mempertemukannya dengan sel telur saya. Bayi tabung? Ya. Di saat Anda sedang bersenang-senang dengan Riana di hotel, dan menertawakan saya sebagai produk cacat. Saya setiap hari menahan sakitnya suntikan hormon, menahan mual, menjalani operasi pengambilan sel telur, dan dengan mempertaruhkan nyawa saya menyambung harapan kecil Anda. Ini adalah nyawa yang dianugerahkan secara ajaib dari pengobatan terakhir itu. Ruang tunggu menjadi sunyi senyap. Dari antara para kerabat, terdengar desahan dan bisikan kecaman, keterlaluan, membiarkan istrinya menderita sendirian sementara dia sendiri berselingkuh. Saat itu, bayiku yang tertidur pulas terbangun karena keributan. Ia mengeluarkan suara kecil dan menggeliat, lalu perlahan membuka matanya. Ah! Ibu Laksmi yang terduduk di lantai mengangkat wajahnya seolah tersihir. Ia merangkak mendekati kakiku,
dan dengan tangan gemetar mengintip wajah bayiku. Lihatkan wajah anak itu. Matanya merah dan dipenuhi obsesi yang tidak wajar. Aku tidak menghindar. Aku sedikit menurunkan selimut agar wajah bayiku terlihat jelas. Bayi itu mengerjapkan matanya dan menatap Ibu Laksmi dengan polos. Matanya yang agak sipit, hidungnya yang mancung, dan bentuk telinganya yang khas. Tidak mungkin Ibu Laksmi, yang sangat terobsesi dengan garis keturunan, salah mengenalinya. Jeritan serak keluar dari mulut Ibu Laksmi. Baskara. Mirip sekali dengan Baskara waktu bayi. Ibu Laksmi mengulurkan tangannya yang gemetar, hendak menyentuh pipi bayiku. Tapi aku mundur selangkah, menghalangi tangan kotor itu menyentuh putraku. Benar. Siapapun bisa lihat ini anak Mas Baskara. Tapi karena Anda sudah menyebarkan ke seluruh kota bahwa ini adalah anak haram yang tidak jelas ayahnya, mungkin kemiripan wajah saja tidak cukup untuk meyakinkan Anda. Aku mengeluarkan lembar dokumen terakhir yang paling menentukan dari tasku. Karena itu, untuk berjaga-jaga, saya sudah siapkan surat bukti. Melihat judul dokumen yang kusodorkan, wajah Baskara menjadi pucat seperti mayat. Laporan tes DNA paternitas. Ini dibuat menggunakan rambut Anda yang tertinggal saat saya pergi dari rumah dan sampel mukosa pipi anak ini. Di sini tertulis dengan jelas. Aku membacakan bagian terpenting dari dokumen itu dengan suara lantang agar didengar semua orang. Dengan ini membuktikan adanya hubungan biologis ayah anak antara Baskara Aditama dan bayi laki-laki ini. Probabilitas paternitas adalah 99,999%. 99,999%. Baskara mengulangi angka itu seperti bergumam, lalu lututnya lemas dan ia jatuh tersungkur. Tuxedo putihnya yang mahal terseret di lantai. Tapi ia sudah tidak peduli. Anakku yang sesungguhnya. Matanya yang kosong menatap bayiku yang menguap kecil di dekapanku. Wajah yang selama ini ia hina sebagai anak haram, dan tidak pernah mau ia lihat. Wajah yang ternyata adalah cerminan dirinya sendiri. Benar. Anak yang Anda sebut sebagai anak haram dari wanita rendahan, yang Anda coba hancurkan bersama penginapan keluarganya. Inilah putra yang Anda dambakan, penerus berdarah Aditama. Pernyataanku yang tenang, namun sedingin es menusuk dalam ke dada Baskara. Ia memegangi kepalanya dan tersungkur di lantai. Betapa mengerikan kesalahan yang telah ia perbuat, betapa tak ternilainya apa yang telah ia buang. Kebenaran yang terlalu berat itu menghancurkan harga dirinya yang kecil hingga berkeping-keping. Oh, cucuku, cucu pertamaku. Di sisi lain, Ibu Laksmi menjerit histeris, campuran antara kegembiraan dan keputusasaan. Ternyata darah Aditama tidak punah. Anak laki-laki yang gagah, penerusku yang manis. Kirana, maafkan aku. Aku yang salah. Sini, biarkan aku menggendongnya. Ibu Laksmi tiba-tiba berubah sikap dan mencoba memelukku. Setelah menyembunyikan fakta, menghinaku habis-habisan, dan mengusirku, begitu tahu ini adalah penerus, sikapnya langsung berubah. Sikap egoisnya membuatku muak. Jangan mendekat. Aku membentaknya dengan dingin. Ibu Laksmi terlonjak kaget. Mulut mana yang berani mengatakan penerus yang manis? Baru beberapa hari yang lalu, Anda menyebut anak ini anak haram dan menyebarkan kebohongan ke seluruh kota untuk menghancurkan hidup kami. Ibu macam apa yang mau menyerahkan anaknya yang berharga ke rumah orang mengerikan seperti itu? Itu kan karena kau tidak bilang dia anak Baskara. Kalau saya bilang, apa Anda akan mengakui bahwa putra Anda mandul dan meminta maaf pada saya? Tidak, Anda pasti akan merebut anak ini dengan paksa dan memasukkan saya ke rumah sakit jiwa. Ibu Laksmi terdiam, mulutnya ternganga seperti ikan mas, kehabisan kata-kata. Para kerabat di sekeliling kami kini benar-benar berpihak padaku, dan menatap Baskara, Ibu Laksmi, serta Riana dengan pandangan jijik. Menyembunyikan kemandulannya dan mengusir istrinya? Lalu selingkuh dan menikah lagi? Keluarga Aditama benar-benar keterlaluan. Tusukan pandangan dingin dan bisikan para kerabat bagai ribuan anak panah yang menghujani mereka. Dan yang paling panik dalam situasi ini adalah sang pengantin wanita, Riana. Tunggu. Jadi Mas Baskara mandul, tapi punya anak sama mantan istrinya. Maksudnya apa? Ia meremas gaun pengantinnya, dan berteriak melengking. Aku kan sudah bilang ingin punya 3 anak. Mas Baskara bilang aku bisa langsung hamil. Semuanya bohong. Aku mau dinikahkan dengan pria produk cacat. Produk cacat. Kata-kata yang dulu dilontarkan Baskara dan ibunya padaku kini menjadi bumerang yang menusuk jantung mereka sendiri. Aku mau dinikahkan dengan pria produk cacat. Jeritan Riana menggema di dalam ruangan. Ia meremas gaun putihnya,
tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya yang dirias cantik memerah karena marah. Tunggu, Riana, tenang dulu, dengarkan penjelasanku. Baskara panik dan mencoba meraihnya. Tapi Riana menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, dasar pembohong. Aku juga tidak tahu. Ibu yang menyembunyikannya. Aku tidak mau dengar alasanmu. Riana menatap Baskara dengan tatapan membunuh. Aku ini mau menikah dengan suami kaya yang punya gen unggul. Aku sudah pamer ke semua teman-temanku akan menikah dengan seorang eksekutif. Mimpiku adalah punya anak-anak yang lucu dan hidup sebagai sosialita. Tapi ternyata kau mandul. Berani-beraninya kau bersikap sombong selama ini. Riana, kumohon. Kalau soal anak, kita bisa adopsi atau... Kenapa aku harus membesarkan anak orang lain? Aku tidak mau menjalani program kehamilan untuk pembohong sepertimu. Aku tidak mau merasakan sakit demi mendapatkan anakmu. Kata-kata yang dulu dilontarkan Baskara padaku kini menebasnya. Kau kan yang menyebut mantan istrimu produk cacat? Jangan bercanda. Produk cacat yang sebenarnya itu kau. Paman-paman mandul yang sok pamer itu tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya. Wajah Baskara menegang mendengar kata-kata itu, ia mundur selangkah. Harga dirinya dihancurkan oleh wanita yang paling ia puja. Riana mengangkat buket bunga pengantin yang mahal di tangannya dan melemparkannya dengan keras ke wajah Baskara. Kelopak bunga yang indah berhamburan di lantai. Kemudian, ia menarik cincin pertunangan dari jari manisnya. Pernikahan busuk ini kubatalkan. Aku muak. Bunyi logam yang keras terdengar saat cincin berlian itu menggelinding di lantai. Tunggu, Riana. Sebentar lagi resepsi akan dimulai. Para tamu sudah menunggu. Ibu Laksmi panik dan mencoba menahannya. Persetan. Resepsi macam apa ini? Lebih mirip upacara pemakaman. Lakukan saja sendiri. Sialan. Kembalikan waktu berhargaku. Riana menendang ujung gaunnya dengan kasar. Di bawah tatapan sinis para kerabat, ia membanting pintu ruang tunggu dan lari keluar. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan, seperti setelah badai berlalu. Baskara, dengan tuxedo putihnya, berdiri terpaku di antara kelopak bunga yang berserakan. Pemandangan seorang pria yang kehilangan segalanya, begitu konyol dan menyedihkan. Wanita seperti itu dari awal memang tidak pantas menjadi menantu Aditama. Ibu Laksmi berteriak, mencoba menutupi kekalahannya. Matanya yang merah terpaku padaku dan bayiku. Kirana, ternyata menantu kami memang hanya kau. Cepat, serahkan anak itu padaku. Cucuku yang manis. Ibu Laksmi mengulurkan kedua tangannya seperti orang gila, mendekatiku. Obsesi serakah tergambar jelas di tangannya. Saat itu, cukup, Laksmi. Paman Baskara, sesepuh keluarga, berdiri di hadapan Ibu Laksmi. Paman. Tapi itu kan penerus Aditama yang... Diam. Dengan muka apa kau berani menyebutnya cucu? Kalian berdua yang menuduh menantu kalian, menghinanya, lalu mengusirnya setelah berselingkuh. Bentakan keras sang paman membuat Ibu Laksmi terlonjak. Itu salah paham. Dan kau menyembunyikan kemandulan putramu sendiri. Aib keluarga Aditama. Kau pikir bisa menghadap leluhur. Para kerabat lain pun ikut bersuara. Benar? Betapa liciknya mereka. Setelah berbuat begitu kejam pada Kirana, sekarang seenaknya saja. Pernikahan ini, kami tidak bisa melanjutkannya. Kami pulang. Uang amplop kami harus dikembalikan. Para kerabat mulai beranjak dari kursi mereka. Ibu Laksmi mencoba menahan mereka. Tunggu, kumohon. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Di tengah kekacauan itu, Baskara merangkak mendekati kakiku. Air mata deras mengalir dari matanya. Kirana. Aku yang salah. Aku bodoh. Ia memegang ujung kebayaku dan menangis tersedu-sedu. Aku tidak tahu kau melahirkan anakku. Maaf, sungguh, maafkan aku. Aku hanya memilikimu. Pria yang dulu merendahkanku dan membuangku seperti sampah kini menangis meraung-raung di hadapan banyak orang, memohon padaku. Kejatuhan yang bahkan lebih parah dari sekadar karma. Kita mulai lagi, ya, Kirana. Kita kembali menjadi keluarga yang sesungguhnya. Kau, aku, dan anakku. Permohonan putus asa Baskara. Tapi hatiku tidak tergerak sedikit pun. Aku menatapnya yang merangkak di lantai dengan mata sedingin es. Mulai lagi? Kembali menjadi keluarga? Ya. Aku akan berubah. Aku akan menjagamu seumur hidup. Aku memeluk putraku lebih erat dan berkata dengan pelan namun jelas. Mas Baskara, beberapa waktu lalu, Anda berkata pada saya. Aku akan membangun keluarga yang sempurna dengan garis keturunan yang sempurna. Itu bohong.
Aku hanya asal bicara. Tidak. Anda telah memilih dengan sadar untuk membuang kami. Suaraku begitu dingin dan jernih. Anda berselingkuh, mengusir saya, dan sampai hari ini mencoba untuk menghancurkan hidup saya secara sosial. Itulah pilihan Anda. Kita sudah menjadi orang asing. Kirana, tidak mungkin. Wajah Baskara menegang karena putus asa. Saat itu, pintu diketuk dan seorang staf hotel muncul. Permisi. Sudah waktunya untuk resepsi. Tapi melihat pemandangan di dalam ruangan, staf itu terdiam. Pengantin wanita kabur, pengantin pria menangis di kaki mantan istrinya, dan para kerabat bersiap untuk pulang. Tempat ini bukan lagi tempat perayaan. Nah, sudah waktunya resepsi. Apa tidak apa-apa sang bintang utama masih merangkak di sini? Aku berkata dengan dingin dan menepis tangan Baskara. Kekacauan dan kehancuran ini barulah awal dari neraka mereka yang sesungguhnya. Staf hotel berdiri kebingungan. Permisi, resepsi akan segera dimulai. Namun, melihat kekacauan di hadapannya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Pengantin wanita telah kabur dengan gaun pengantinnya. Pengantin bersujud sambil menangis meraung-raung. Para kerabat menatap dengan jijik sambil beranjak pergi. Resepsi pernikahan jelas tidak mungkin dilanjutkan. Maaf, kami tidak bisa duduk di meja perayaan, kata Paman Baskara dengan dingin. Kami permisi dulu. Drama konyol ini sudah cukup. Amplop sumbangan kami harap dikembalikan di meja resepsionis. Tunggu, Paman, kumohon. Ibu Laksmi panik dan mencoba menahan mereka. Setidaknya makan malam dulu, tetapi sang paman menepis tangannya dengan kasar. Aib keluarga Aditama. Aku tidak mau melihat wajah kalian lagi, katanya, lalu pergi dengan cepat. Pintu yang berat tertutup satu persatu. Di ruang tunggu yang kini kosong melompong, hanya tersisa aku, Baskara, dan Ibu Laksmi. Suasana meriah telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan yang menyesakan. Di lantai, Baskara masih tersungkur. Ia hanya bisa menangis dengan suara menyedihkan. Anakku, penerusku yang sesungguhnya. Ia terus mengulang kata-kata yang sama. Aku hanya menatap pemandangan menyedihkan itu dengan hati yang sedingin es. Tunggu, Kirana. Ibu Laksmi tiba-tiba bangkit dan mendekatiku lagi. Matanya dipenuhi obsesi yang kuat, bahkan terasa gila. Anak itu adalah cucu pertama dari keluarga Aditama yang terhormat. Kami pasti akan mengambil dan membesarkannya. Aku akan menyewa pengacara terbaik dan merebutnya lewat pengadilan. Aku tertawa dingin. Pengadilan? Silakan saja. Anda benar-benar tidak mengerti, ya? Aku menjelaskan kenyataan dengan tenang namun tegas. Kalian tidak punya hak asuh atas anak ini. Tentu saja punya. Ibu Laksmi berteriak histeris dengan wajah memerah. Dia anak kandung Baskara. Sudah sewajarnya kami yang membesarkannya. Aku tidak akan pernah menyerahkannya pada wanita sepertimu. Aku menatap putraku di dekapanku dengan lembut. Yang menyodorkan surat cerai adalah kalian. Mendengar itu, Baskara tersentak. Kalian menghinaku sebagai produk cacat karena tidak bisa punya anak. Dan kalian mengusirku dari rumah tanpa ampun. Fakta itu sudah menjelaskan segalanya. Itu salah paham, Kirana. Baskara merangkak ke kakiku dan memohon. Aku sungguh tidak tahu kalau aku yang mandul. Seandainya aku tahu penyebabnya adalah aku tidak akan pernah menceraikanmu. Jadi kumohon, kita mulai lagi dari awal. Urusan pribadi Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Aku memotong penyesalannya dengan dingin. Saya tahu saya hamil tepat setelah diusir dari rumah. Saat tubuh dan mentalku hancur, saya pergi ke rumah sakit sendirian. Di sanalah saya pertama kali tahu tentang keberadaan nyawa baru ini. Lalu kenapa kau tidak langsung memberitahuku? Baskara menatapku dengan mata merah. Seandainya kau bilang kau hamil, semua ini tidak akan terjadi. Untuk apa saya memberitahu Anda? Jawabanku yang dingin membuatnya terkesiap. Aku menatap lurus ke matanya dan melanjutkan. Saat itu, Anda berkata pada saya dengan mata dingin. Wanita yang tidak bisa memberikan anak tidak ada nilainya. Baskara terdiam, wajahnya pucat pasi. Aku butuh wanita muda yang sehat, kata Anda, lalu membuang saya seperti sampah. Itu hanya khilaf. Karena itu, saat itu aku memutuskan. Aku memeluk putraku lebih erat. Anak ini akan kubesarkan sendiri. Dia tidak boleh diserahkan pada pria yang tidak pantas menjadi ayah, yang dengan mudahnya mengkhianati keluarga. Ibu Laksmi menggertakkan giginya dengan kesal. Jangan sombong kau, wanita tak berguna. Kau tidak akan bisa melawan kekayaan dan kekuasaan keluarga Aditama.
Aku akan menyewa pengacara terbaik di Indonesia dan menuntutmu. Aku pasti akan merebut anak itu. Merebut, jangan bercanda. Aku mengeluarkan sebuah perekam suara dari tasku. Kalian tahu ini apa? Melihatnya, wajah Ibu Laksmi dan Baskara semakin pucat. Ini adalah rekaman telepon dari kalian beberapa hari terakhir. Aku menekan tombol putar. Penginapan keluargamu mau bangkrut dan jadi gelandangan? Bawa anak haram itu dan bersujudlah di hadapan semua orang. Suara ancaman dan hinaan mereka menggema di ruangan. Hi. Ibu Laksmi menutup mulutnya dan menjerit pendek. Komentar jahat dan fitnah di internet, telepon iseng ke Gria Puspita Kencana, dan berbagai teror lainnya, semua buktinya sudah lengkap. Aku mengangkat perekam suara itu tinggi-tinggi. Ini jelas penghalangan bisnis dan pencemaran nama baik yang sangat serius. Semua bukti sudah saya serahkan pada polisi dan pengacara. Jika kita sampai ke pengadilan, kira-kira siapa yang akan kesulitan? Polisi. Pengacara? Baskara mundur ketakutan dengan wajah putus asa. Orang mengerikan yang mencoba menghancurkan ibu dari anaknya sendiri secara sosial dengan kebohongan tidak akan pernah bisa mendapatkan hak asuh. Pikirkan baik-baik bagaimana masyarakat akan menilai kalian. Kirana, tunggu. Kumohon jangan tinggalkan aku. Terdengar suara lemah Baskara dari belakang. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Wajah yang begitu jelek, kenapa? Kenapa kau tidak memberitahuku? Seandainya kau bilang kau hamil, aku tidak akan menikah lagi. Aku akan langsung menghentikan perselingkuhanku. Aku akan membesarkan anak ini, penerusku, lebih dari apapun. Kenapa kau diam saja? Kau keterlaluan. Mendengar kata-kata egoisnya, aku tersenyum tipis. Senyum dingin yang dipenuhi rasa kasihan, bukan kemarahan. Anda bilang saya tidak ada nilainya, kan? Baskara terkesiap, benar-benar terkejut. Kata-kata kejamnya di hari itu pasti terngiang kembali dengan jelas. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Aku menambahkan kalimat terakhir. Karena itu, saya akan membesarkan anak ini di tempat di mana kami berdua berharga. Di tempat yang hangat, yang benar-benar mencintai kami. Wajah Baskara dipenuhi keputusasaan total. Ia akhirnya mengerti segalanya. Bahwa menceraikanku, mengusirku, dan mencoba memulai hidup baru dengan wanita muda, semuanya adalah kesalahan fatal. Ia akhirnya sadar bahwa ia telah membuang dengan tangannya sendiri apa yang paling ia dambakan. Keluarga sejati dan penerus darah dagingnya. Baskara membenturkan kepalanya ke lantai dan meraung seperti binatang. Ia menjambak rambutnya dan menangis histeris, mengutuk kebodohannya sendiri. Bodoh, ini semua salahku. Kirana, kumohon jangan pergi. Ibu Laksmi pun benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tidak, cucuku, jangan pergi. Ia mengulurkan tangannya ke udara kosong dan berteriak seperti orang gila. Darah Aditama. Penerusku yang manis. Tuxedo putihnya kini kotor oleh debu lantai. Cahaya dari lampu gantung kristal yang megah tampak begitu sia-sia. Istana pasir yang mereka bangun di atas kebohongan dan kesombongan kini telah hancur lebur tanpa sisa. Di dekapanku, putraku menguap kecil, seolah merasa aman. Aku menatapnya dengan penuh cinta. Ayo kita pulang, nak. Kakek dan nenek sudah menunggu. Aku melangkah keluar dari pintu berat itu tanpa menoleh ke belakang. Jeritan seperti dari dasar neraka yang terdengar dari belakangku sama sekali tidak cocok dengan langit musim semi yang cerah dan indah. Beberapa hari setelah kekacauan itu, gosip buruk yang menyebar di kota lenyap seketika. Berita tentang keributan di gedung pernikahan menyebar dengan cepat. Bahwa gosip bohong itu disebarkan oleh ibu mertua dari keluarga Aditama. Bahwa sang putra yang mengusir istrinya ternyata mandul. Bahwa ia mencoba menikah lagi dengan selingkuhannya tapi ditinggal kabur. Kebenaran menyebar dengan cepat di antara penduduk kota. Gria Puspita Kencana kembali ramai dikunjungi tamu. Nona Kirana, kami ikut prihatin. Kami akan selalu mendukungmu. Syukurlah bisa lepas dari keluarga seperti itu. Kata-kata hangat dari pelanggan setia menghangatkan hati. Semua pesanan jamuan makan yang dibatalkan kini telah terisi kembali, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Kehidupan yang penuh semangat di Gria Puspita Kencana telah kembali. Pada suatu sore, saat aku sedang membereskan pembukuan di lobi, pintu depan terbuka. Permisi. Suara serak dan lemah terdengar. Di sana, berdiri Ibu Laksmi. Sosoknya yang dulu angkuh tidak terlihat lagi. Kebaya mahalnya lusuh dan kotor. Rambutnya yang selalu disanggul rapi kini acak-acakan. Matanya cekung, seperti hantu. Melihatku. Ia berjalan sempoyongan dan jatuh bersujud di hadapanku. Nona Kirana.
Saya mohon. Maafkan saya. Ia membenturkan keningnya ke lantai berulang kali sambil menangis keras. Bu Laksmi, tolong jangan begini di sini. Ini tempat usaha. Mendengar kata-kataku yang dingin, ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Wajah tua yang menyedihkan. Kumohon, aku yang salah, semua salahku. Dari mulutnya, diceritakanlah nasib tragis mereka. Setelah pernikahan gagal, Riana menuntut mereka atas pembatalan pertunangan, meminta ganti rugi yang sangat besar. Mereka terpaksa menjual rumah, Baskara, karena syok, tidak masuk kerja dan akhirnya dipecat. Setiap malam ia hanya menangis di kamar. Anakku, anakku. Keluarga Aditama menjadi bahan tertawaan di seluruh kota. Mereka dijauhi tetangga dan dicemooh sebagai keluarga pembohong. Bagi Ibu Laksmi yang sangat menjaga gengsi, itu adalah neraka. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia memegang ujung bajuku dan memohon. Kumohon. Setidaknya kembalikan cucuku. Dia satu-satunya penerus Aditama. Aku akan lakukan apa saja. Biarkan aku menggendongnya. Permohonan yang begitu egois dan konyol. Dialah yang dulu menyebutku, produk cacat dan anak ini, anak haram. Mereka baru menyadari nilai sebenarnya setelah kehilangan segalanya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku menepis tangannya dengan dingin. Saya tidak butuh uang. Silakan pergi. Jangan begitu. Baskara juga sangat menyesal. Kau kan sangat peduli dengan garis keturunan, anak itu adalah penerus Aditama yang sah. Aku menghela napas panjang dan mengambil sebuah amplop dari laci. Penerus? Ya, kami akan membesarkannya menjadi penerus yang hebat. Itu tidak mungkin. Anak ini tidak akan meneruskan nama keluarga Aditama. Mendengar itu, Ibu Laksmi ternganga. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan selembar dokumen resmi dari amplop. Ini. Ibu Laksmi menerima surat itu dengan tangan gemetar dan membaca isinya. Surat permohonan pengangkatan anak. Wajahnya menegang. Nona Kirana. Ini. Dia akan menjadi anak angkat siapa? Pengajuannya adalah atas nama pemilik Gria Puspita Kencana. Aku menyajikan kenyataan pahit itu. Anak ini akan diangkat sebagai penerus Gria Puspita Kencana. Secara hukum, ia akan menjadi anak angkat dari orang tua saya. Apa? Kenapa? Agar dia bisa meneruskan usaha keluarga kami dengan baik. Gria Puspita Kencana adalah penginapan bersejarah. Saya ingin anak ini kelak mewarisi nama besar ini. Bukan keluarga seperti Aditama yang penuh kebohongan dan kepalsuan. Saya akan membesarkannya dengan penuh cinta di sini. Cucuku. Menjadi penerus penginapan. Bukan Aditama. Ibu Laksmi gemetar hebat sambil meremas surat itu. Darah Aditama yang sempurna, yang paling ia agung-agungkan, kini di depan matanya menjadi milik keluarga lain. Bagi wanita yang terobsesi dengan garis keturunan seperti dia, ini adalah keputusasaan terbesar. Seberapapun kalian menangis dan memohon, semuanya sia-sia. Aku menatapnya yang terduduk di lantai dengan dingin. Secara hukum, anak ini tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Aditama. Penerus yang kalian dambakan tidak akan pernah ada. Tidak ak. Ibu Laksmi memeluk surat itu dan menjerit histeris. Penerusku. Darah Aditama yang mulia. Aar. Ia berguling-guling di lantai lobi, menangis seperti bayi. Akhir yang begitu menyedihkan bagi wanita angkuh yang dulu merendahkanku. Pak Tono, tolong bawa ibu ini keluar. Dan jangan biarkan dia menginjakkan kaki di sini lagi. Atas perintahku, Pak Tono mengangguk tegas. Baik, Nona. Ibu Laksmi yang masih menjerit-jerit diseret keluar oleh para staf. Mendengar jeritannya yang menjauh, aku menghela napas panjang. Hubungan mimpi buruk dengan mereka akhirnya benar-benar berakhir. Dari dalam, terdengar suara tangis bayi yang baru bangun. Aku tersenyum dan berjalan menuju kamar tempat putraku yang tercinta menunggu. Beberapa minggu berlalu sejak Ibu Laksmi diusir dari Gria Puspita Kencana. Musim semi telah tiba, dan taman kami dipenuhi bunga-bunga yang mekar indah. Gria Puspita Kencana kini lebih ramai dari sebelumnya. Sementara itu, nasib keluarga Aditama sampai ke telingaku tanpa perlu kucari tahu. Kejatuhan mereka begitu cepat dan tragis. Riana menuntut ganti rugi yang sangat besar. Ditambah biaya pembatalan resepsi di hotel mewah. Rumah besar kebanggaan Ibu Laksmi terjual untuk membayar utang. Mereka pindah ke sebuah apartemen sempit dan kumuh di pinggir kota. Baskara dipecat. Pria berusia 40-an yang hanya punya modal gengsi tanpa prestasi nyata tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kudengar ia sekarang bekerja sebagai kuli bangunan harian untuk membayar utang.
hidup berlumuran lumpur dari hari ke hari. Suatu siang yang cerah, aku sedang berjalan menuju klinik anak untuk pemeriksaan rutin putraku. Saat melewati sebuah taman, aku merasakan tatapan tajam dari belakang. Aku menoleh. Dari balik tempat sampah besar, seorang pria menatapku. Pakaian kerjanya kotor dan robek, wajahnya penuh brewok, rambutnya lepek dan berminyak. Aku butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa pria gelandangan itu adalah Baskara. Ia memanggil namaku dengan suara serak, berjalan tertatih-tatih ke arahku. Matanya kosong, seperti mayat hidup. Baskara, apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku dengan suara tenang. Ia tersentak, lalu menangis terseduh-seduh. Ah, manisnya, anakku, putraku. Ia mengulurkan tangannya yang kotor, hendak menyentuh bayiku. Aku mundur selangkah dan menatapnya dengan dingin. Jangan sembarangan menyentuhnya. Dia bukan siapa-siapamu. Dia adalah calon penerus Gria Puspita Kencana. Hiks, Kirana. Aku yang salah. Aku sedang dihukum, aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, uang, ibu juga jadi gila di apartemen sempit itu, ini seperti neraka. Ia jatuh berlutut di tengah trotoar, menangis sambil memohon di kakiku. Kita mulai lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apa saja untuk kalian. Aku akan bekerja keras. Jangan. Jangan buang aku. Pria angkuh yang dulu menghinaku, kini bersujud di jalanan di siang bolong, memohon tanpa rasa malu. Orang-orang yang lewat berhenti dan menatapnya dengan aneh, tapi Baskara sudah tidak peduli. Aku menatapnya dengan dingin. Anda salah besar, Mas Baskara. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Bukan saya yang membuang Anda. Anda yang memilih untuk membuang kami. Tidak, aku hanya hilaf. Tidak, Anda memilih ilusi keluarga sempurna demi ego dan nafsu Anda. Anda membuang keluarga nyata, yaitu saya dan anak ini, seperti sampah. Neraka yang Anda rasakan sekarang bukan salah siapa-siapa. Itu hanyalah benih buruk yang Anda tanam sendiri yang kini telah tumbuh. Kirana, kumohon, jangan tinggalkan aku. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Anak ini tidak butuh ayah pembohong dan menyedihkan yang berlumuran lumpur. Aku berkata begitu, lalu berbalik. Tunggu. Kirana. Anakku. Jeritan putus asa Baskara yang seperti raungan binatang terdengar dari belakang. Di bawah langit biru, tatapan jijik dari semua orang di taman tertuju padanya yang merangkak di tanah. Aku tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Di dekapanku, putraku tersenyum polos merasakan angin musim semi. Menuju masa depan yang hangat dan penuh cahaya, jauh dari neraka gelap tempat mereka jatuh, aku melangkah maju dengan tegap. 3 tahun telah berlalu. Musim semi datang lagi. Di Taman Gria Puspita Kencana yang luas, bunga sakura bermekaran indah. Di tengah pemandangan itu, terdengar langkah kaki kecil yang berlari riang. Ibu, bunganya cantik. Itu adalah suara putraku. Tahun ini ia genap berusia 3 tahun. Sebagai calon penerus Gria Puspita Kencana, ia diadopsi oleh orang tuaku dan tumbuh dengan sehat. Hati-hati, nak, jangan lari-lari nanti jatuh, kataku lembut. Putraku menoleh dengan senyum lebar. Melihat senyum polosnya saja sudah cukup untuk mengisi hatiku dengan kehangatan. Wah, putranya gagah sekali ya, Nona. Sapa sepasang tamu lansia yang sedang berjalan-jalan di taman. Terima kasih sudah selalu berkunjung, jawabku sambil membungkuk. Anak ini sudah seperti maskot penginapan, setiap hari menyapa tamu. Pintar sekali. Calon pemilik yang hebat nanti, kata mereka sambil mengelus kepalanya. Putraku dengan malu-malu menunduk. Ibu terlihat sangat bahagia, ya, kata sang nyonya. Aku tersenyum tulus. Iya. Berkat dukungan semua orang, sekarang adalah saat paling bahagia dalam hidup saya. Setelah mereka pergi, aku duduk di bangku taman. Putraku asyik mengumpulkan kelopak bunga yang jatuh. Tiba-tiba, kenangan masa lalu terlintas di benakku. Hari-hari di mana aku dihina sebagai wanita mandul. Malam-malam di mana aku menangis menahan sakitnya suntikan, dan keputusasaan di hari aku diusir dari rumah. Dulu kukira hidupku telah berakhir. Tetapi kenyataannya, dari kabar yang kudengar, kehidupan Baskara dan ibunya benar-benar di titik terendah. Ibu Laksmi menderita demensia. Di apartemen sempitnya, ia terus bergumam setiap hari, cucuku yang hebat akan menjemputku. Baskara dikejar-kejar penagih utang. Pekerjaan kulinya tidak bertahan lama. Ia tenggelam dalam alkohol dan sering terlihat berkeliaran dengan penampilan menyedihkan. Karena terobsesi pada keluarga sempurna, mereka membuang cinta sejati dan jatuh ke dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Aku tidak lagi membenci mereka.
Kemarahan dan kesedihan telah menjadi masa lalu. Yang ada hanya rasa kasihan. Kebahagiaan nyata yang kumiliki sekarang adalah sesuatu yang mereka buang karena dianggap tidak berharga. Manajemen penginapan kini menjadi tugasku. Orang tuaku perlahan-lahan melimpahkan tanggung jawab. Aku sudah mulai terbiasa dipanggil ibu manajer muda. Hari-hariku sibuk namun memuaskan. Ibu? Lihat. Suara riang putraku membuyarkan lamunanku. Kedua tangan mungilnya penuh dengan kelopak bunga sakura. Wah, banyak sekali. Pintarnya. Aku berjongkok dan memeluk tubuh mungilnya erat-erat. Hangat, lembut, dan beraroma manis. Harta karunku yang tak ternilai. Untuk melindungi kehangatan ini, aku akan menghadapi kesulitan apapun. Dari dalam geria, terdengar tawa riang ayah dan ibuku. Para karyawan juga bekerja dengan semangat dan senyum. Setelah melewati badai itu, ikatan kami semakin kuat. Di sini, penuh dengan cinta dan senyum yang tulus. Sekelopak bunga sakura jatuh di pipi putraku. Aku mengambilnya dengan lembut. Ia tertawa riang. Aku berdiri perlahan dan menatap langit musim semi yang biru jernih. Setelah melewati musim dingin yang dingin dan menyakitkan, akhirnya musim semi kami yang sesungguhnya telah tiba. Sambil merasakan kehangatan di dekapanku, aku bergumam ke langit. Ternyata, kehidupan yang sesungguhnya dimulai dari hari di mana kau pikir kau telah kehilangan segalanya. Bunga sakura yang mekar penuh bergoyang lembut ditiup angin, seolah memberkati masa depan kami yang cerah. Cerita ini membuat kita berpikir kembali tentang apa yang benar-benar berharga. Di ujung jalan dari merendahkan dan menyakiti orang lain, yang menanti bukanlah kebahagiaan, melainkan penyesalan yang tak terhingga. Kirana, meskipun terluka begitu dalam, pada akhirnya berhasil melindungi apa yang paling berharga baginya. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca akhir cerita ini? Jika Anda berada di posisi Kirana, apakah Anda bisa memaafkan? Atau Anda akan mengungkapkan kebenaran seperti yang ia lakukan? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita menyentuh berikutnya.